syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa. Oke teman-teman, gaskan dia. Sekarang saya berada tepat di samping salah satu musisi idola saya yang lagunya memberikan motivasi bagi kehidupan sehari-hari kita, yaitu dengan judul lagu Jangan Menyerah. Dan sudah tepat berada di samping saya pencipta dan juga vokalis dari The Massive, yaitu Bang Rian. Apa kabar? Tos Corona gitu. Tos Corona. Jadi teman-teman, Bang Rian ini dekat juga dengan rumah saya, jadi kita memang sudah steril Ya. untuk bertemu dan akhirnya membuat konten ini ya. Konten. Dan udah janjian lama. Udah janjian lama, tapi kita tidak berani di luar, ya kan? Karena suasana lagi begini, akhirnya di rumah aja. Di rumah aja. Nah ini saya akan bertanya apa dampak dari adanya virus corona ini terhadap bandnya Mas Rian. Yang pasti dampaknya ke stabilitas ekonomi ya. Ekonomi yang hampir sama. Ekonomi kita cukup goyang juga, karena kalau musisi itu kan dapat uang kalau kita manggung. Kalau kita nyanyi baru bisa dapat uang. Jadi total tuh hampir 18 off air harus di cancel, harus di reschedule juga. Jadi ya dampaknya cukup berasa, Jadi berasa. hampir semua ya, hampir semua. Ya. Jadi buat teman-teman di luar sana, jangan hanya kalian merasa kalian aja yang mendapatkan dampaknya. Kami pun di sini juga berdampak seperti kalian semua. Kita sama-sama merasakan. Ya. Nah itulah bagaimana ya biar cepat berlalu inilah Bang. Amin, amin. Semoga bisa segera selesai lah, pergi dari muka bumi ini ya. Dan kita bisa lihat live ataupun konser dari The Massive ini sendiri, dan juga bisa juga nonton sepak bola Indonesia yang lain. Benar. Saya juga kangen nih mau ada tontonan, ada hiburan sepak bola lagi. Nah ini pertanyaan saya ini memang tidak jauh dari dunia sepak bola, di mana Bang Rian ini pecinta sejati untuk klub luar ini MU ya. MU dan untuk klub lokal sendiri dari kecil sukanya Persija Jakarta. Ya. Dan Bang Rian ini pernah membawakan anthem dari Persija Jakarta di stadion GBK ya. Di GBK ya. GBK. Nah, kita akan bertanya-tanya nih seputar Bang Rian ya. Sejak kapan Bang Rian ini suka sama Persija Jakarta? Tahun 97 sebenarnya. Jadi sebenarnya jujur saya tuh suka sama Persija karena Coach Widodo. Jadi waktu itu saya kan ngefans sama Coach Widodo sebenarnya dari zamannya Petrokimia. Udah merhatiin tuh. Waktu saya masih SD kelas berapa? 94 tuh ya, kelas 3 SD ya. Tapi udah suka nonton bola gitu, bahkan sempat juga saat itu di GBK juga, ke Senayan gitu nonton. Saya nonton semifinal Liga Dunhill tuh saya nonton sama papa gitu. Pas zamannya Bandung Raya dan sebagainya saya nonton. Terus 97 ada transfer pemain dari Petro ke Persija. Waktu itu kebetulan Coach Widodo jadi salah satu pemain termahal di era itu, di zaman itu. Dan nomornya masih 10, belum 7. Zamannya waktu itu Macan, jadi yang gambar macan gede ya, macan gede. Waktu itu masih nomor 10 dan transfernya cukup besar saat itu. Waktu itu dan coach sempat cerita juga sampai jadi
sampai jadi ruko di Gresik. Itu hasil dari transfernya Persija saat itu ya. Terus semenjak itu pas tahu Coach Wid ke Persija, wah seneng banget kan, idola gua. Akhirnya nontonlah Persija di Lebak Bulus. Pas nonton di Lebak Bulus, pas banget Coach Widodo golin 5. Oh makin ngefans sama Coach Wid sama Persija juga, dan akhirnya saat itu udah mulai ngikutin Persija. Cuma pas masuk ke SMP itu udah jarang. SMP masih sering ke stadion. SMA sih. Pas udah mulai kenal band. Itu udah jarang banget ke stadion. Stadion itu ya. Iya. Nah, yang saya ingat itu Pak Wid itu cuma tendangan satu. Jadi Pak Wid, nanti saya kirimin video Pak Wid. Dan kebetulan Pak Wid ini pelatih saya sekarang di Persita. Karena memang Pak Wid memang salah satu striker berbahaya yang pernah dimiliki Indonesia. Ya. Nah, yang kedua, pemain Persija yang paling disuka sewaktu dulu dan juga sampai sekarang. Satu-satu pemainnya. Itu pasti Coach Wid ya. Coach Wid ya. Widodo itu. Dan di zaman modern, yang era sekarang banget tuh Rico Simanjuntak. Karena larinya kenceng banget ya. Dan memang Bang Rian ini tahu soal sepak bola karena memang pernah masuk di sekolah sepak bola. Iya, dulu waktu SD sampai SMP masih ikut klub, tapi waktu itu patah tulang lawan Pelita tuh dulu, ingat banget di Sawangan. Di Sawangan pertandingan patah tangan saya tuh. Nah, waktu itu masih SMP. Tapi saat itu juga saya udah mulai ngeband. Jadi sebenarnya udah mulai bingung nih antara mau jadi pemain bola atau mau jadi musisi saat itu. Tapi mungkin itu Tuhan udah ngasih jalan. Kayaknya saya patah itu saya disuruh fokus ngeband. Jadi ketika patah nggak latihan, saya fokus latihan musik sampai SMA kelas 1 ketemu sama teman-teman The Massive ini sampai sekarang. Jadi The Massive ini sudah 17 tahun dari tahun 2003 dari SMA kelas 1. Ini saya pun nggak tahu nih ya, awal bikin band ini kan kadang berbeda-beda nama, apa memang sudah dari awal? Awalnya dulu masih pakai bahasa Inggris, Massive, MASSIVE. Cuma pas masuk Musika, label The Massive yang sekarang itu dirubah namanya karena waktu itu Massive itu sudah dihaki sama yang lain. Sudah ada yang punya. Jadi saat itu kita cari nama yang tetap nggak merubah arti karena Massive itu artinya kan besar, sesuatu yang besar. Jadi akhirnya kita nemu namanya nggak dirubah sebenarnya, cuma S-nya dihilangin, E-nya dihilangin, terus ada D-nya. Jadi ini nggak berubah personilnya semua dari awal sampai sekarang masih sama satu sekolah memang. Dulu satu RT, satu kampung, satu Ciledug kan, tanah Ciledug banyak arti tuh, cinta lewat dukun juga. Di mana-mana saya sudah sering nonton Bang Rian nih di YouTube-nya, salah satu kolektor ataupun salah satu istilahnya pemilik jersey sepak bola. Ya. Jersey yang mana yang paling berkesan? Yang paling berkesan sih banyak ya, karena kebanyakan yang saya punya itu justru kalau pemain Indonesia saya memang sengaja bukan beli, tapi memang minta langsung ke pemain karena ada histori di situ ya. Maksudnya apalagi pas karena kebetulan saya sering nonton Persija, itu banyak momen-momen yang kayak contoh waktu Rico ngasih itu pas lawan Persib. Saat itu skornya sih kalau nggak salah seri, tapi itu berkesan karena Rico ngasih langsung, jadi saya nyanyi, dia datang, saya dikasih. Terus waktu itu sama Mas BP pas 2018, pas tahunnya Persija juara dikasih, sama Pak Haji Ismet juga sempat dikasih juga. Tapi kebanyakan jersey Persija ya? Enggak juga. Kemarin sempat dikasih sama pemain PSM. Ferdinand Sinaga. Ada Zulan Zamrun juga sempat ngasih, sama M. Rahmat. Terus pemain Persebaya juga sempat ngasih, Alfon, kiper dulu. Pemain Persib juga pernah ngasih saya juga, Mas Bang Adi Idrus. Ya, jadi sebenarnya ini nggak bisa dipisahkan juga musisi dengan pemain bola ini sebenarnya sama ada kaitannya ya kan?
dalam arti pemain bola juga suka nyanyi, musisi juga suka main bola. Kayak di luar negeri juga gitu bang, kayak Mick Jagger tuh ngefans sama Arsenal. Terus kayak David Beckham suka sama musisi, suka sama band juga, Stone Roses. Kayak misalnya musisi kayak Oasis sukanya Manchester City, si William sama Noel. Terus banyak banget. Dan apa musisi. Harapan Bang Rian ini untuk pesepak bolaan kita ini? Kalau saya kan sebagai supporter ya, jatuhnya sebagai supporter yang penikmat sepak bola lah. Pengennya sih, kan saya beberapa kali juga nonton ke Old Trafford juga. Bahkan kemarin saya away nonton MU Liverpool di Liverpool. Itu di kandang Liverpool saya jadi penonton away, jadi penonton dari tim tamu. Betul. Itu benar-benar rivalitas kan bicara tinggi juga. Tidak di dalam stadion pun juga jujur banyak perkataan kotor juga. Jadi tengah dan sebagainya, tapi setelah pertandingan tim away ini disuruh di dalam stadion dulu 2 jam. Sebelum tim tuan rumah pulang. Sampai tuan rumah bersih dari stadion, kita baru boleh keluar. Jadi begitu caranya mereka. Dan penjagaannya juga ketat banget. Jadi memang kita tuh dijagain. Dan si tim away juga tidak boleh pakai nggak pakai jersey home. Si klub yang kita dukung. Jadi kan saya MU nih, saya nggak boleh pakai jersey MU, pakai jersey biasa, pakai baju biasa, pakai hitam. Semua. Dia tidak ada yang pakai atribut sama sekali. Jadi mungkin ya itu mengurangi resiko. Tapi tidak ada pelemparan sama sekali atau? Karena hukumannya kan berat bang. Kalau terjadi di sana kan orang masuk stadion aja bikin rusuh di stadion kan bisa nggak boleh seumur hidup datang stadion. Jadi mudah-mudahan harapan kita itu harapannya adalah saya pengen tuh Liga Indonesia bisa jadi tempat hiburan yang hiburan. Benar. Saya pengen ngajak anak saya nonton tanpa was-was ada pelemparan atau apa. Saya harapan sih seperti itu ya. Tapi melihat sekarang ini bagaimana pandangan Bang Rian soal dunia supporter di liga yang terstop dulu ini karena COVID ini? Ya sebenarnya mungkin 2 tahun belakangan ini kayaknya udah mulai oke lah. Betul. Maksudnya mungkin kalau perangnya hanya di sosial media gitu. Tapi itu memang agak bahaya sosial media ya. Terpancing provokasinya tuh cepat sekali. Masih banyak sekali kayak ucapan-ucapan ngata-ngatain dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan ke depan supporter juga sepak bola Indonesia bisa lebih maju. Amin. Nah itu harapan dari musisi kita ya. Jadi bukan hanya supporter, pecinta sepak bola, pelaku sepak bola sendiri, pecinta sepak bola mengharapkan juga sepak bola dan supporter kita bisa menjadi profesional. Benar-benar jadi hiburan. Ya. Ini kita akan bahas yang lagi viral nih Bang Rian ya di Twitter soal lagu nyanyi dari Korea, band Suho EXO. Suho EXO banyak yang bilang ini pansos. Nah, bisa dijelasin tuh? Ya, sebenarnya ini sangat mengalir sih kemarin tuh. Jadi saya itu sempat nge-tweet link singlenya Suho ini, EXO ini. Jadi nggak ada keinginan untuk di-retweet atau apa. Saya hanya komen aja, hanya bikin status. Ini lagunya bagus, karena banyak yang berkomentar katanya vibe itu mirip-mirip The Massive lagunya Suho ini. Jadi kayak ada suasana ngebandnya lah gitu. Terus pas saya dengar tuh enak juga lagunya ya gitu. Akhirnya saya nge-tweet, saya bilang sebagai pecinta K-pop saya suka lagu ini. Nggak tahu ya rame. Banyak yang mendukung. Banyak yang pokoknya banyak yang retweet, banyak yang nge-like. Sampai beberapa fansnya EXO sendiri mereka meminta saya untuk mengcover lagunya. Nah, sedangkan untuk mengcover lagu itu nggak mudah untuk kayak band seperti The Massive ya, karena kita sudah ada di jatuhnya tuh kita di band profesional, yang dimana saya juga nama saya tuh ada di dalam asosiasi pencipta lagu dunia juga. Jadi istilahnya saya sempat juga datang ke acara kayak seminar di Meksiko saat itu. Jadi isinya isinya pencipta lagu di seluruh dunia. Dan itu ada pencipta lagu dari Korea. Jadi
yang namanya mengcover tuh kita nggak bisa sembarangan. Kita harus ada yang namanya berizin. Oke. Izin ke publisher yang mengelola si lagu tersebut. Nah, makanya sebenarnya ketika akhirnya saya mau mengcover, saya juga mengedukasi para followers ini untuk bahwa tahu ketika kita mengcover lagu itu ada etikanya. Kita harus izin sama publishernya, harus istilahnya nanti publishernya akan bilang ke pencipta lagunya, boleh nggak ini di cover sama band ini, gitu. Dan sekarang lagi proses, tapi kita sudah proses rekaman udah kelar, tinggal di-upload aja sambil nunggu perizinan. Jadi kita tunggu sama-sama menunggu ya suara merdu dari Rian Demasif. Ini lagu Korea. Bahasa Korea susah banget tuh. Susah ya? Wah, makanya saya bilang banyak yang bang lagu ini. Satu lagu aja saya udah setengah mati loh. Itu belajar lagi tuh. Iya, dan saya juga harus nanya sama orang-orang yang yang bisa bahasa Korea ya. Bahasa Korea. Jadi, pelafalan Korea itu nggak gampang. Oke teman-teman, itu pertanyaan dari saya, dan kita akan melihat beberapa 3 pertanyaan dari teman-teman yang ada di Instagram. Siap. Pertanyaan pertama nih, siapa pemain idola Bang Rian di Manchester United? Jadi gini, saya tuh nggak bisa move on dari MU tahun 99. Jadi kan waktu itu treble winner. Yang final itu ya? Yang lawan Munchen 3-3 tuh. Yang 3 menit 2 gol. Itu benar-benar memorable, dan saat itu ingat banget. Jujur saya sampai taruhan sama teman. Dan waktu itu masih SD, 98 masih SD kan saya. Itu sampai teriak-teriak keluar rumah di kontrakan saya Ciledug gitu. Seneng banget, dan pahlawan saya adalah Ole Gunnar Solskjaer. Ole itu sekarang jadi pelatih. Makanya saya kayak jujur saya tuh sempat bertahun-tahun saya sempat nggak aktif lagi nonton MU. Nah, pas tahu Ole jadi pelatih, saya semangat banget. Walaupun awal-awal sempat bagus tuh pas sebelum dikontrak ya kan? Belum permanen dulu. Pas permanen dosa. Tapi sekarang sudah 11 pertandingan nggak pernah kalah. Waktu masuknya Bruno Fernandes itu cukup merubah gaya permainannya MU, dan itu dibuktikan kemarin 11 pertandingan nggak pernah kalah, dan menangnya juga ngeri-ngeri, bisa 5-0 dan sebagainya gitu. Itu ya kecintaannya Bang Rian, tapi ini akan dicoba saya goda ya. Pertanyaan kedua, apakah tidak bisa move on dari tim MU atau ke Chelsea? Dan ini ada baju John Terry asli Chelsea kan? Ini mau nggak nih Chelsea? Ini ada fotonya nih. Ini BNI Cup All Star melawan Chelsea FC tahun 2013, dan ini saya tukar baju dengan John Terry. Ini benar-benar dikasih Terry langsung dipakai? Ini pakai Terry langsung saya minta. Nah, apakah tergoda pindah ke Chelsea atau MU? Nah, ya kan. Kalau Beckham tadi kan udah pasti, walaupun di LA Galaxy kan, tapi dia saya ngiler, ya kan? Jujur saya ngiler. Jadi ternyata ada 2 orang yang beruntung mendapatkan jersinya Beckham saat LA Galaxy melawan Indonesia saat itu, Indonesia All Star. Ya, ada Andik. Ini saya merinding ini ngeliat ini. Jadi sebenarnya ini yang mendapatkan kan Andik babak kedua, babak pertama si Greg. Dan saya dapatnya Donovan. Nah, cuman Greg nggak begitu suka Beckham ya kan? Dan saya suka Beckham karena nomor 23. Jadi saya paksa Greg. Sampai Greg bilang, sudah kamu beli sini bayar, saya kasih. Enggak Greg, kamu sama saya juga kamu kasih. Akhirnya itu bercandaan Greg, dan akhirnya Greg memberikan ini, saya memberikan Donovan. Apakah dijual Mas? Apakah dijual Bang? Nih. Dan ini ada fotonya semua ketika saya bermain bersama mereka. Nah, kalau ini kan otomatis tidak mungkin pindah karena tetap Beckham. Ini John Terry nih. John Terry, ya karena jadi gini Bang, saya juga kan mengoleksi matchworn. Kalau matchwornnya MU itu saya punya Nani. Luis Nani itu saya punya. Itu saya belinya di kolektor juga. Tapi memang bedanya itu susahnya itu apa ya? Beda itu kalau kita beli sama langsung dengan pemain ya. Beda ya. Karena gini, kalau ke koleksi matchworn, kalau misalnya saya tinggal di Inggris mungkin masih bisa ya. Karena beberapa kali kalau pemain
pemain Liga Inggris itu sering banget dia ngasih jersey ke penonton. Jadi ke supporter. Jadi apalagi kalau pas momennya lagi menang. Itu paling sering tuh. Saya udah ngeliat dengan mata kepala sendiri. Saya kalah gede lah sama supporter yang lain. Dia kan badannya gede-gede orang Inggris kan. Itu Pogba tuh udah di depan mata saya udah mau ngasih, saya direbut sama yang belakang. Waduh, pernah. Bukan rezeki ya. Bukan rezeki, tapi mungkin kalau misalnya saya tinggal di sana, saya bisa ada banyak kesempatan untuk dapat gitu langsung. Tapi memang nggak bisa pindah ya, nggak bisa pindah dari. Kalau klub idola dari kecil, ya kan? Itu Valen de Bruyne Liverpool ya. Nah, kalau bagian ini sama Bang Ibnu ya. Lagi sedih Valen kan, nggak jadi juara. Nggak jadi juara. Tapi mudah-mudahan kita doain juara lah. Kasihan 30 tahun. Katanya sih nggak jadi. Aduh. Kalau Ibnu kesini juga, Bang Ibnu Jamil kesini ya ngincer ini kan, ya kan? Bang jangan lihat-liatin mah bahaya lah. Jangan jadi jemuran aja. Kecintaan Bang Rian terhadap MU nggak bisa diganggu gugat. Walaupun saya sudah mancing ngasih ini kan, John Terry nih. Tapi kalau dikasih apa? Saya tetap saya simpan. Oke, pertanyaan ketiga dari netizen ya. Kenapa kok rambut Bang Rian nggak pernah dipotong atau kok sama terus model rambut? Ya dipotong lah, kalau nggak potong segini Bang. Nah modelnya sama. Ini sampai ada bilang kok rambutnya kayak Pak Tarno terus. Pak Tarno itu jauh. Nah ini juga saya mau cerita juga. Jadi Pak Tarno itu justru yang nyuruh gayanya mirip saya itu justru saya waktu itu. Jadi waktu itu dia Pak Tarno itu pesulap. Jadi dulu pas ketemu di acara TV, terus dia nanya, Mas saya mirip Mas Rian nggak? Udah gini aja Mas, Pak, gayanya gini, keren. Nggak tahu diterusin sama dia. Sampai sekarang akhirnya dimirip-miripin, padahal emang itu sudah saya siapkan. Gitu. Tapi memang nggak pernah ganti model rambut ya? Sama Bang Rian ini nggak pernah ganti model? Nggak pernah. Karena menurut saya rambut ini bawa rezeki. Benar. Ya, kayak contoh kita ini ini Pak Tarno buset ini netizen. Berarti dia ngikutin Bang Rian nih. Dulu emang sengaja saya suruh begitu gayanya. Awalnya kan dia kan pakai topi-topi yang ke atas tuh. Iya. Terus dia pas ketemu saya di SCTV atau apa, dia nanya, Mas mirip nggak kalau begini? Jadi waktu itu emang pas banget, sengaja. Jadi emang disengajain dia disuruh pakai wig itu gitu. Oke. Udah Bang, gini aja Pak, keren Pak. Biar karyanya udah masif. Katanya diterusin. Dan dia membawa rezeki juga dengan model begitu kan? Iya, dia bawa rezeki dan maksudnya ya saya sih nggak masalah. Betul. Nyantai aja. Betul. Teman-teman netizen, itu 3 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bang Rian. Dan saya akan bertanya ke Bang Rian, memberikan nasihat kepada masyarakat ataupun dokter dan perawat yang ada menangani virus COVID ini. Oh iya, tadi juga video call juga kita ya sama saudaranya Betul. Bang Amka. Karena dia juga perawat juga di rumah sakit. Yang pasti tetap buat teman-teman, buat semuanya jaga kesehatan. Betul. Sekarang sebenarnya banyak pelajaran yang kita dapat sih di wabah COVID ini. Kita jadi lebih aware sama kesehatan, kemana-mana pakai pulang dari mana kita pakai sabun, mandi dan terus bersin juga. Sekarang udah nggak gini tapi begini. Jadi banyak hal yang sebenarnya hal-hal kecil yang mungkin sering nggak kita lakukan sebelumnya, sekarang kita lakukan. Betul. Terus lebih kita jadi sering ke rumah. Betul. Mungkin Tuhan ini ngasih ini, kita disuruh balik ke rumah dulu, belajar dulu nih hal-hal yang kecil yang selama ini kita nggak lakukan. Makan makanan yang sehat. Betul. Terus ya banyak hal lah yang kita dapat dari apa yang kita hadapi ini, dan mungkin nanti setelah ini kita akan menjadi memanusiakan manusia. Betul. Iya, contoh misalnya sekarang orang kerja itu selalu dicekkan suhu badannya. Panas atau enggak. Nah, mungkin setelah ini nggak ada lagi orang-orang yang badannya panas sakit kerja. Jadi dia tidak menularkan ke yang lain. Betul.
ya kan? Jadi nanti ada peraturan kalau lu sakit ya tidak ada lagi pekerja-pekerja yang tipes gara-gara dia harus memaksakannya bekerja. Ya ini banyak pelajaran sih. Jadi tetap jaga kesehatan, terus untuk sementara ini di rumah dulu, kita ikutin anjuran pemerintah juga, terus ya sampai semuanya reda. Betul. Dan yang terpenting adalah berdoa. Betul. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kau pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang Kalau penyanyi asli jangan seperti ini, kalau saya cempreng adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa. Tetap semangat buat teman-teman semua menghadapi virus COVID-19. Oke, Pak Rian, terima kasih sudah sudi datang ke rumah saya, dan ini ada kenang-kenangan dari saya. Oke. Ada jersey ya dari apa ini? Nah, saya juga ada kenangan buat. Nah, ini ada t-shirt. masih Kita buka dulu deh biar Buka dulu. kelihatan. Ini limited edition loh, jadi tidak banyak diproduksi. Oke. Ya. Dan juga album ke-6 ini keren nih. Ya kan? Tuh, semoga XL aman ya. aman ini. Dan ini ada CD album ke-6 The Massive yang rilis tahun 2019 kemarin. Ini ada lagu Jangan Menyerah juga di sini. Terus teman-teman kalau yang mau dapat ini juga gimana? Bisa langsung ke The Massive Store nanti di Oh, Instagram. ada. Ya, Oh, Instagram. Sama dengan t-shirtnya Sama ini. t-shirt juga. Oke, teman-teman, sekalian dia yang mau pesan bisa langsung ke store-nya The Massive di Instagram. Waduh, ini juga dapat Gaskan Dia. Nah, Saya juga lupa nanya dari Gaskan Dia tuh dari mana ya? Bang. Gaskan dia dari PUBG. Justru Ricky Orella, ada kan? Ricky Orella bek kanan. Jadi main kita ribut kan. Gaskan dia. Wah, ini bagus nih kata-kata kan. Udah, terus udah. Terus sekarang gara-gara main PUBG. Malah jadi brand sekarang ya. Ah. Nah, terima kasih Bang. Dan ini juga memorable banget. Ini salah satu jersey yang memorable tahun 2010 ya. 2010. Tidak bisa dilupain. Tidak bisa. momen ini. Apalagi kalau juara, bangganya itu.
Dan sekarang malah jadi omongan juga ya Bang? Omongan. Karena dugaan itu. Dugaan itu. Oke teman-teman, sampai di sini konten kita kali ini bersama Bang Rian The Massive. Oke, jangan lupa tonton channel dari Hamka Story 23 dan juga channel dari Bang Rian. Ya, Rian Eki Pradipta.